kita harus membenarkan iman itu ada di dalam hati. Ya. Ada orang ngerti kalimat la ilaha illallah, tapi nggak sholat. Jadi dia belum, imannya belum sempurna. Qala Masyaikh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari barakati fid daraini amin. Kemudian beberapa kewajiban-kewajiban kita bagi seseorang itu untuk belajar tentang ilmu yang dasar, terutama di dalam agama Islam ini, ilmu syariat. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama yaitu tentang akidah, ya, ilmu tauhid. Kemudian bagaimana kita mempelajari ilmu halal haram, sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Nah, kemudian yang paling pertama, paling pokok, kalau di dalam kitab itu disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ya, dan juga di dalam kitab Tambihul Ghafilin, Imam Abu Lath As-Samarqandi juga disebutkan bahwasanya seseorang itu ketika dia mulai balik, ya, wis iso ngomong, ya, wis ngerti mana makanan, mana mainan, ya, itu berarti teman-teman wis balik, wis ngerti, ya. Jadi bisa membedakan mana ini makanan, mana ini mainan. Ya, lek sik durung iso bedakno, berarti sik belum, ya, belum balik. Ya, maksudnya balik dalam tahapan yang pertama, ya. Nah, yang pertama yaitu di dalam kitab Sulaiman Taufik disebutkan bahwasanya dia harus belajar, ya, mengucapkan kalimat syahadat, ya, gak hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama, ya. Kemudian ketika dia sudah mulai ngerti, juga harus difahami artinya kalimat syahadat itu apa. Nah, kalau di dalam kitab Sulaiman Taufik disebutkan arti daripada syahadat itu yaitu wa makna asyhadu an la ilaha illallah anta alama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa la alla ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, ya. Yaitu makna daripada kalimat syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah anta alama. Yang pertama mengetahui, ya, tahu. Kemudian meyakini, ya, meyakini, kemudian iman, mengimani, ya. Ada orang yang tahu, ya, tahu, tapi tidak iman, ya, berarti belum diberikan hidayah, ya. Seperti orang-orang, ya, di luar Islam yang mana mereka itu meneliti, ya, tentang berbagai macam apa syariat-syariat di dalam Islam ini apa, ya. Dari segi kedokteran, dari segi psikologi, dari segi berbagai macam segi yang lainnya, dan mereka mengetahui, ya, bahwasanya segala hukum yang ada di dalam agama Islam itu ternyata mengandung maslahat kebaikan bagi umat manusia. Nah, namun karena Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki adanya hidayah bagi orang tersebut, orang ini belum masuk Islam. Ya. Ya, makanya disebut tak lama tahu apa itu kalimat la ilaha illallah, ya, bahwasanya Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah, tahu, ya. Tapi ada beberapa golongan orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu hanya Allah, ya, tapi tidak masuk Islam. Ada enggak? Banyak kan, ya. Contoh misalnya kalau di dalam agama lain, ya, apa namanya, Sang Hyang Widi ono ya kan, ya, Tuhan semesta alam. Atau di dalam agama-agama yang lain, ya, ya, bahwa bumi ini, dunia ini diatur oleh satu kekuatan yang maha dahsyat, ya. Apa itu? Ya enggak tahu. Pokoknya satu kekuatan yang maha dahsyat, ya. Makanya agama Islam ini dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan umat manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga orang yang tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, tapi mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena nabinya kok bukan nabi dari golongan kita.
Nabinya dari golongan kaum Arab, dari bangsa Arab. Ada, ya. Nabinya bukan dari kaum Bani Israel, dari bangsa Israel. Ya, siapa itu? Orang-orang Yahudi. Nabinya bukan dari kalangan ya keturunan Ishak. Siapa itu? Nabi Isa. Ya, kok Nabi akhir zaman bukan dari keturunan Nabi Ishak, ternyata dari keturunan Nabi Ismail. Siapa itu? Nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya tahu kalimat la ilaha illallah tapi tidak beriman. Nah, kemudian yang kedua, tak kita meyakini, menjadikan satu keyakinan di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Ya, meyakini. Tapi ini belum ada tahapan. Nah, yang ketiga yaitu tu'mina wa tusaddiqa. Beriman dan membenarkan. Ya, beriman dan membenarkan. Contoh iman itu seperti apa? Ya, kalau kalimat akidah ya itu tahu bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Tahu. Tapi kok sih tidak sholat? Ya kan? Berarti yo Islam misalnya. Ya, tapi imannya belum sempurna. Kenapa? Karena kewajiban sebagai umat Islam tidak dijalankan. Ya, ketika orang ini sholat, kalau sholat itu dihitung secara keuntungan duniawi ada enggak? Ayo, sholat secara keuntungan duniawi, ya ada enggak? Bukan dinilai dari pahala. Ada. Kira-kira wis orang disuruh ini hitung-hitungan dunia ya. Untung-untungan masalah dunia. Orang disuruh sholat sama disuruh dodolan kerja. Lek dipikir untung sing di kerja ya kan? Ya. Ini secara hitungan apa? Secara pandangan kita hitung-hitungan dunia. Ya. Kan lebih untung kerja. Ya. Tetapi sholat itu adalah hal yang wajib dan harus kita lakukan. Mau memberikan keuntungan dunia atau tidak, tetap harus kita lakukan. Makanya tidak ada istilahnya, opo zaman gak sholat sih? Ngenteni uripku enak. Ngenteni sugih iki lho sik. Anak siji sik turun anu. Waduh. Gusti Allah iku gak ngenteni awakmu dadi genang gak rezeki. Ya. Kamu sik ket metu sik ndek jero wetenge ibumu mesti dikek rezeki ambek Gusti Allah. Sudah dikasih rezeki, wis diatur. Ya. Engko kelambimu selama hidup iku pirang setel kain. Wis diatur. Ya. Oh si wulan iki di jero wetenge si umur 3 wulan ya iku wis ditulis jatah rezekimu selama hidup 70 tahun entek beras 30 ton. Benar kan? Ya, tapi 30 ton dipangan langsung enggak? Enggak kan? Jadi selama 70 tahun itu lah diakumulasi ya berapa banyak, berapa kintal, berapa ribu kintal beras yang masuk lewat perut kita. Terus berapa ribu liter air yang masuk ke dalam tubuh kita. Coba kita disuruh ngitung kan gak iso. Enggak bisa. Ya, dan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Terus ditulis rezeki nih wesan. Oh si fulan iki kok urepe umur sampai 60 tahun, urepe duwe hartanya itu sekitar 30 triliun. Ya, tapi dibagi ya umur 20 kayak iso nyambut gawe ya sampai umur betung puluh ya. 70 duwe harta atas nama dirinya pokoknya jumlahnya totalnya dari dia umur ya umur bayi sampai mati itu jumlah kekayaannya dihitung uang secara 30 triliun ya gak dikano secara langsung ya karena anak awakmu ya ini hitungan ya maksudnya hitungan secara kasar kan seperti itu tapi apa mampu kita menghitung enggak kan ya wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha dikong ngitung nikmat Gusti Allah gak bakalan iso ya jangankan semuanya ya kita dikasih itep siji ya itep rambut di mata kita ini copot satu dibalekno iso ndak ya dibalekno iso dibalekno yo apa carane iki dilem kayak altiku misalnya ndak bisa kan kita ndak mampu gigi kita yang copot
Ya, gigi copot. Dibalik meneh iso ndak? Gak iso, nang tutuk gigi ya. Pesen untu sing anyar. Itu nikmat yang mungkin di mata kita nggak seberapa, tapi ya kita ndak mampu menghitungnya. Ya, sing paling gampang wis, ya. Sing paling gampang. Apakah kita mampu menentukan kita nanti bangun jam berapa? Bisa ndak? Ya. Besok subuh mau bangun jam berapa bisa ndak kita tentukan? Ya, nggak bisa. Ya. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang wis niat. Ya. Oh, berhubung saiki malam Jumat, engko aku tak tangi jam 3 bengi. Ya, kati salat tahajud. Apa? Aku duwe hajat. Ya, kati ndonga nang Gusti Allah. Ya lo hajatku. Ya, wis bener jam 3 tangi. Ya, tangi ini apa? Kebelet ngoyo. Ya, aduh ya kudu nang jeding. Wis bener nang jeding. Ya, kok hawane wadem yo. Ya, akhirnya buat limbah tok balik turu meneh. Ya, meneruskan impian. Ya, kita kan kalah, masih kalah. Atau kadang wis tangi melek. Ya, as-salatu khairum minan naum. Ya, atau as-salatu wassalamu alaik. Ya, wis tarhim. Di Masjid Al-Ikhlas wis tarhim. Ya, melek ini. Ya, tangi apa ora iki? Kok kuping sih anget ya, meripat sih abot ya, geger kok sih anget ya. Lek digawe tangi ku tambah gak enak, digawe rebahan kaum rebahaners ya. Lah tambah enak ini meneruskan tidur. Lah itu aja kita ndak mampu ya. Apalagi kalau dalam posisi ketika capek, kesel. Ya wis pokok aku kok tangi ternyata kebablasan. Ya itu kan di luar kuasa kita. Jangankan ketika kita tidur, kadang ketika kita ya datang di satu perkumpulan ya tahlilan selawatan ya bisa turu kok kadang ya kan tidak mampu kita mengendalikannya. Itu saja satu nikmat kecil dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita harus membenarkan iman itu ada di dalam hati ya. Ada orang ngerti kalimat la ilaha illallah tapi nggak sholat, berarti dia belum, imannya belum sempurna ya. Nah, ketika dihitung ya, ketika dihitung bahwa ternyata sholat itu lebih baik dari dunia seisinya. Satu kali sujud kita lebih baik dari dunia seisinya ya. Lah secara akal ya, mosok sih ya, mosok sih, tapi kok balasannya di akhirat. Nah, untuk menumbuhkan rasa percaya kita di dalam hati bahwa nanti kita dibalas di akhirat itu dibutuhkan yang namanya iman. Coba sekarang itu hitungannya yuk. Ya, kita duduk di masjid ini. Ya, ngaji sholawatan. Ya, lek dihitung oleh dibayar piro zaman lu gitu. Nggak ada kan? Ya, ya, oleh makanan, oleh camilan, oleh minuman. Ya, dibayar piro? Ya, oleh bakso jadi nalu ya. Pokoknya oleh masyrubat jadi ini. Ya, oleh masyrubat, oleh makulat jadi ini. Ya, ya kan secara hitung-hitungan kan nggak ada untung. Ya, tetapi apa yang menggerakkan hati kita? Tujuan kita itu kepingin ya, kepingin dicatat sebagai amal soleh. Kapan ini tadi? Nanti di akhirat. Ini yang disebut dengan iman. Subuh-subuh adem-adem. Ya, setengah papat budalang masjid. Ya, budalang masjid. Ya. Apa sih kon belani apa sih subuh-subuh nang masjid? Enak turu di kamar. Ya, turu engko pas rengenge metu ketangi. Ya, apa untungnya? Semua itu adalah karena iman. Ya, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salat subuh kewajiban. Ya, salat berjamaah di masjid ketika subuh ya sangat dianjurkan. Terus apa? Oleh dungone Kanjeng Nabi ya. Orang yang salat subuh berjamaah di masjid ya, itu dapat doa langsung khusus teko Kanjeng Nabi. Ya. Allahumma barik li fi ummati fi buku riha. Para ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya ini ada artinya itu Allah, Kanjeng Nabi mendoakan orang sing sholat jamaah di masjid, sholat subuh berjamaah, khususnya di hari Jumat. Ya, ini mumpung meni ya,
niatkan dalam hati kita, pokoknya meni kudu sholat subuh berjamaah. Ya mungkin saiki gak iso sholat, gak iso istiqomah bendino sholat subuh nang masjid, musola langgar, mulai ya, mulai seminggu sepisan, ya seminggu sepisan wis tak sholat subuh berjamaah khusus dino Jumat. Kalau pertama kali belajar nggak apa-apa ya, biar jadi kebiasaan. Nanti lewis iso rasa nikmati, ya lanjut bendino sholat subuh berjamaah ya. Kenapa? Karena orang-orang yang sholat subuh berjamaah ya di masjid itu langsung dapat doa khusus dari Kanjeng Nabi. Ya, dibarokahi sembarang kali, dibarokahi rezeki ini. Ya, gak hanya dibarokahi rezeki ini, tapi juga berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi zimmatillah. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin keselamatannya, dijamin rezekinya, ya, dijamin keluarganya, ya. Wis jaminan untuk Gusti Allah iki, kudu jaminan untuk paslon 02 tuh. Ya. Tapi jaminan untuk Gusti Allah. Bono apa? Sholat subuh jamaah nang masjid. Ya. Kalau tidak terbiasa harus dipaksa. Ya. Karena kebaikan itu perlu dipaksakan. Ya. Dan juga kadang ya, dan juga anjurannya itu juga kita itu terkadang juga harus sekali-kali ya budal ke susu nang masjid. Ya. Ke susu di dalam kebaikan itu bagus. Ya, contoh misalnya ya. Waduh, selatan ini melayu nang masjid. Ya, supaya apa? Supaya nanti di akhirat itu cek bangga ketemu Gusti Allah. Apa? Oh iki lho, hambaku semangat budal ngelakoni amal soleh. Ya, budal solawatan. Semangat budal ya. Ya, semangat budal. Nanti dicatat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti ya kita umatnya Kanjeng Nabi ini yang senang melakukan amal soleh itu dibanggakan sama Rasulullah di hadapan para ambiya di hari kiamat. Lo lihatin umatku iki lo ya, umatku budal solawatan selama semangat. Ya masuk gerimis-gerimis sudah nutan budal semangat. Ya sing cari alwi sampai nyasar-nyasar. Ya gak apa-apa sing penting sama semangat. Ya semangat di dalam kebaikan. Ya sepenting gak terburu-buru gak karuan bukan ya. Harus semangat, menunjukkan semangat kita di dalam ibadah supaya apa? Supaya Gusti Allah itu juga tambah lebih semangat ngasih keberkahan sama kita. Ya, jangan dibalik. Ya, Allah tidak pernah telat ngasih rezeki sama kita. Ya, tapi kita ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah, si engko ai. Ya, si engko ai. Kita ya, ketika kita kerja, terus juragan ngasih gaji lebih awal bagaimana kita? Semangat enggak? Ya semangat ya sing biasanya tokone jam 8:15 setengah 8 wis teko ya apa wis mari bayar dhisik kurung awal bulan wis dikai dhisik semangat ini padahal manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah telat ngasih rezeki sama kita ya. Kalau kita nggak semangat nanti di kiamat dijalui tanggung jawab ya, wis dikai sehat terus dikai akal dikai cukup sembarang kali kok gak semangat melakukan kebaikan. Ya makanya inilah ya mahalnya sebuah keimanan. Ya nggak bisa diukur dengan dunia. Ya bahkan nanti ketika seseorang itu sudah di alam akhirat tahu bahwasanya satu sujudnya itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya ini ya satu sujudnya itu. Kenapa? Karena kalau sujud sholat itu dibawa mati, tetapi dunia nanti tidak dibawa mati, malah jadi beban nanti dia di akhirat. Ya ada satu cerita berkaitan dengan sholat subuh berjamaah. Di zaman kekhalifahan itu ada seorang gubernur, itu sing diktator. Ya, gubernur ini diktator. Namanya itu Hajjaj Ats-Tsaqafi, kudu direktur loh, diktator. Ya, diktator itu kejam. Kesalahan gak ngurus gede cilik pokoknya hukumannya mati ya, nyolong buah penggal kepalanya ya, nyindir pemerintah penggal kepalanya ya, bungkam ya, misalnya pokoknya gak kena disenggol ya, senggol bacok ya, kisangking kejeme. Namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi
tapi pinter, tapi alim. Ya, bacaan Quran kalah. Ya, tapi gubernur. Ya, khalifah lah kemudian ya. Kejem. Pokoknya orang punya kesalahan apa? Hukumannya hukuman penggal. Ya, besar kecil kesalahannya. Tetapi satu hal, setiap kali ya, setiap kali ada tersangka, terdakwa mau dieksekusi mesti ditanya. Takonono sih. Ya, dia itu agamanya apa? Muslim enggak? Oh, Muslim. Ya, Muslim takonono. Mang sholat subuh berjamaah enggak? Ya, sholat subuh berjamaah. Gak jadi dieksekusi. Gak situ dieksekusi. Lek sholat subuh berjamaah gak situ dieksekusi. Lu kenapa? Ya, aku takut. Aku lek mengeksekusi wong iki, ya, orang yang sholat subuh berjamaah itu dia berada di jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak wani aku. Nah, ini pejabat biyen, ya. Pejabat biyen iku masuk kejem, tapi si ono wedi bedine nang ngene Gusti Allah. Ya. Lek saiki nek kono ha, ya, kan wedi bedine. Ya. Ora ono wedine ya, harapan kita ya, semoga di dalam apa kedepannya ini Allah kasih pemimpin yang baik, ya, yang membawa kemaslahatan umat Islam, umumnya membawa kemaslahatan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya memang sih ya, kalau di dalam hadis itu bahwasanya zaman itu semakin tahun tambah buruk ya, tapi harapan kita ya semoga menjadi lebih baik ya, kan berada di akhir tahun nih ya, akhir tahun ya, padahal kok ketemu Alwi sih setahun meneh ketemu Alwi deh ya, tahun ngarep baru ketemu ya, makanya ya kita berharap ya semoga hari ke depan kita menjadi lebih baik dari hari kemarin, diri kita lebih baik dari diri kita yang kemarin, dengan barokah sholawat ya, dengan mengkaji syariat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perbaiki zahir batin kita ya, Allah berikan barokah panjang umur untuk kita semua, khususnya untuk kedua orang tua kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.